Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan SMPT As-Salam Boarding School Pekalongan. Nah, untuk kali ini kegiatan pramuka akan ditemani oleh Kak Fuad ya. Ada dua materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sejarah dari bendera merah putih. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari kedua hal tersebut? Apa hubungannya dengan kegiatan pramuka? Tentu saja nanti akan kita pelajari bersama dan kita akan tahu apa hubungannya kedua materi tersebut dengan kegiatan kepramukaan. Untuk itu, langsung saja mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, kita mulai pembahasan sejarah Sang Saka Merah Putih, bendera kehormatan bangsa Indonesia. Nah, bendera negara Indonesia secara singkat disebut Sang Merah Putih, yang merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan juga nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Bagaimana sih sejarah bendera merah putih itu? Jadi di tahun 1292 adalah pertama kali dikibarkan ya di Kerajaan Kediri di masa Raja Jayakatwang. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian di tahun 1350 sampai 1389 menjadi bendera sakral yang digunakan setiap upacara hari kebesaran Raja Hayam Wuruk, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, bendera merah putih sangat populer ya. Itu bahkan menjadi inspirasi untuk negara Malaysia sebagai bendera kebangsaannya ya. Terinspirasi dari bendera merah putih yang sering digunakan oleh Kerajaan Majapahit, sehingga coraknya ya sama, berwarna merah dan putih. Selanjutnya juga digunakan ya pada abad ke-14 di Minangkabau di bawah kuasa Aditya Warman. Setelah itu, bendera merah putih kembali berkibar pada saat pemerintahan Sultan Agung ya di Kerajaan Mataram. Saat itu digunakan sebagai bentuk lambang kekuatan dan perlindungan bagi seluruh prajuritnya. Itu ketika Mataram sedang berperang melawan VOC di Batavia. Jadi digunakan sebagai panji-panji pengubar semangat warna merah putihnya. Dilanjutkan oleh perang ya, panji perang Sisingamangaraja dan juga perjuangan rakyat Aceh. Nah, adapun bendera merah putih mencapai puncak populerannya sebagai panji-panji perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu adalah ketika digunakan oleh Pangeran Diponegoro ya pada masa perang gerilya tahun 1825 sampai 1830. Nah, berdasarkan histori tersebut, akhirnya pada acara Sumpah Pemuda, bendera merah putih dikibarkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia untuk menyulut kembali rasa nasionalisme melawan penjajah. Dan akhirnya, bendera merah putih pun dijadikan sebagai bendera kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Indonesia telah merdeka. Pertama kali bendera kebangsaan merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati ya, merupakan istri dari proklamator kita, Insinyur Soekarno, dan akhirnya dikibarkan dalam acara pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Nah, tentu saja kita semua tahu ya lagu yang barusan kita dengarkan itu adalah sedikit cuplikan dari lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan dari negara Republik Indonesia yang kita cintai. Lalu bagaimana sih perkembangan sejarah dari lagu Indonesia Raya itu sehingga menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia? Indonesia Raya merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Beliau dulunya adalah seorang kritikus pada masa penjajahan ya, seorang diplomator juga. Namun suaranya sering kali dibungkam oleh Belanda waktu itu.
Akhirnya karena dia juga seorang seniman, maka dari itu dia menciptakan sebuah lagu-lagu ya yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme negara Indonesia agar dapat keluar dari belenggu penjajahan negara Belanda. Meskipun tetap saja ya terjadi banyak intervensi, terjadi banyak penolakan yang dilakukan oleh Belanda, karena juga mereka tahu ya bahwa betapa bahayanya lagu Indonesia Raya itu untuk kembali membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia, sehingga banyak sekali ya pertentangan yang dilakukan oleh bangsa Belanda saat itu sebagai bangsa penjajah tidak mau negara yang dijajahnya itu terus berkembang sehingga kemudian menjadi merdeka Belanda ya. Dan apalagi ayah dari W.R. Supratman ini adalah seorang tentara KNIL ya, jadi seorang tentara milik negara Belanda tapi yang terdiri dari orang-orang pribumi, sehingga W.R. Supratman juga mengalami intervensi bahkan dari keluarganya sendiri ya dalam upayanya memperjuangkan kemerdekaan, tapi dia juga mendapatkan intervensi dari keluarganya sendiri seperti itu. Nah, pada akhirnya W.R. Supratman wafat tepat pada tanggal 17 Agustus 1938, jadi sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara peringatan HUT RI, itu sama saja kita dengan memperingati hari wafatnya W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Sosok W.R. Supratman selain abadi sebagai seorang pahlawan nasional, kiprah beliau juga diabadikan ya dalam sebuah film yang berjudul Wage. Berikut saya tayangkan cuplikan film Wage supaya kita dapat merasakan bagaimana perjuangan dari seorang Wage Rudolf Supratman sebagai seorang pahlawan nasional. Tapi tidak semua orang punya pandangan yang sama seperti dirimu. Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan biolaku. Kau tidak hitung berapa lama hidup negara ini berada dalam kegelapan. Sebentar lagi bendera itu akan berubah warna. Orang ini sedang membuat masalah besar bagi pemerintah. Negeri ini butuh lebih banyak orang gila untuk merdeka. Indonesia harus merdeka. Mereka sudah tidak mau lagi mengalami penindasan di dalam bentuk apapun. Kau bisa penjarakan tubuhku. Kenapa setiap pergerakan selalu berujung pada teror dan huru-hara? Itu konsekuensi logis. Kau tidak bisa asal main keras kepada jurnalis seperti Supratman. Mereka sebenarnya bukan orang-orang miskin, tapi mereka dimiskinkan. Para kesatria tidak akan melawan musuh yang sudah pasti akan bertekuk lutut. Itulah tabiat bangsa kami. Perjuangan belum selesai. Pergi! Tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Indonesia pasti merdeka. Demikian materi pramuka pada pagi hari ini. Setelah ini tugas kalian adalah membuat rangkuman ya terkait materi yang telah saya sampaikan dan dikumpulkan ke pembina pramuka di kelas masing-masing ya. Setelah kita mempelajari pramuka ini, tentunya hubungannya dengan kegiatan pramuka adalah bahwa kita perlu mempelajari sejarah, karena fungsi dari pramuka itu salah satunya adalah sebagai penumbuh rasa nasionalisme dengan belajar sejarah seperti itu. Demikian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini